Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah 15 menit, bisa langsung kita mulai. Bisa langsung dimulai. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah 15 menit, ayo coba tolong on kamera. Temennya yang belum masuk tolong dikabarin ya. Ayo on kamera dulu. Diva, Alifa, Alia. Hadir, Kak. On kamera dulu Alia ya. Mohon maaf, Kak, izin nggak nyalain kamera soalnya lagi ada masalah di kameranya. Ayo yang lainnya. Naila Aurelia. Ini cowoknya nggak pada masuk ya. Haidar mana Haidar? Hadir, Kak. Ayo on kamera Haidar. Bentar, Kak, bajunya belum dikancing. Baik. Kancing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama berdoa. Saya Haidar pimpin baca doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil Islam. Amin. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, coba yang belum on kameranya, Nindi, Salsa, on kamera dulu. Alia, Akisa, Syifa ini, Naila, dan Fatimah. Saya di on kameranya dulu. Sebelumnya udah pada absen kan di e-learning sama di Google Form yang saya kasih. Sudah, Kak? Sudah, Kak. Jangan lupa absen juga di e-learning. Ini saya absen lagi ya. Langsung bilang hadir ya. Ahmad Syarif Hidayatullah. Ahmad Syihada Rabani. Hadir, Bu. Akisa Adia Insani. Hadir. Alifah Rahma Kurnian. Alifah. Alia Syatria Lintang. Hadir, Kak. Arya Andara Putra. Diandra Fazilah Gayatri. Hadir, Kak. Yasri Aulia. Dinara Izatullah. Dinara. Hadir. Zaki Khairul Mufid. Zaki pindah ya? Zaki itu masih ada nggak? Masih, Kak. Aku nggak pernah masuk ya. Fatimah Nur Aziza.
Ana Imama. Kafi Hamdi. Maaf Kak, suaranya kecil di saya. Yang lainnya jelas nggak? Jelas nggak di sini? Di sini jelas? Jelas, Kak. Jelas Kak? Jelas, Kak. Lanjut ya. Kafi Hamdi. Kausar Naila Syirfah. Hadir, Kak. Keisha Widya Atailah. Hadir, Kak. Khalifah Hairunisa. Khalifah Lulu Atifah. Muhammad Kurniaji Masaid. Muhammad Dimas Haidar. Hadir Kak? Hadir Kak? Nafitri Wibawawati. Hadir, Kak. Naila Hila Khairunisa. Hadir. Naila Aurelia Sanza. Hadir, Kak. Naila Izzati Nisa. Hadir, Kak. Nikita Syakil. Hadir. Nindi Aulia Putri. Hadir, Kak. Nur Ainun Nufus. Nur Fatimah. Hadir, Kak. Rafa Dianti. Rafa ya. Ratih Diah Irdianti. Ratu Dawan. Hadir, Kak. Salsabila Ayudia Putri. Hadir, Kak. Surya Hadi Kusumo. Syahril Habil Husna. Syifa Nur Aini. Hadir, Kak. Alifa Anissa Ramadhani. Hadir. Ini berarti banyak yang belum masuk ya. Talifa hadir, Kak. Khalifa. Iya, Kak, hadir. Ya. Siapa yang masuk? Fatimah. Fatimah yang Al-Ghizah. Fatimah pindahan. Ada deh. Baik, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, sebelumnya minggu lalu kita membahas tentang sifat tercela atau akhlak tercela. Kita membahas tentang apa aja deh, masih ingat? Takabur, Dunia. Ya, dunia. kabur, iri, dengki, Hasad, hasad, sama takabur. Nah, apa itu hubu dunia deh, masih ingat? Cinta terhadap dunia. Cinta terhadap dunia. Iya, hubu dunia itu artinya cinta terhadap dunia secara berlebihan. Yang menganggap bahwa dunia itu adalah kekal dan mengekalkan dirinya. Selanjutnya hasad. Apa itu hasad? Iri hati. dengki, Iri hati. hati. Ya, iri hati atau dengki. Jadi hasad itu iri hati atau dengki dengan pencapaian orang lain. Ketika orang lain mendapatkan keberuntungan atau kebahagiaan, ia tidak senang. Tapi ketika orang lain mendapatkan musibah,
dia senang, bergembira dengan musibah orang tersebut. Nah, selanjutnya itu tentang takabur. Apa takabur? Merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Sombong. Iya, takabur itu sombong dan menganggap derajatnya lebih tinggi dibanding orang lain. Dan orang lain itu dianggap lebih rendah dibandingkan dengan dirinya. Nah, takabur ini ada dua. Ada takabur lahir dan takabur batin. Apa itu takabur lahir? Takabur secara fisik. Nah, gimana? Perbuatan-perbuatan kesombongan yang dilakukan oleh anggota badan dan jelas terlihat. Ya, anggota takabur lahir itu sifat kesombongan yang ditampakkan, diperlihatkan. Sedangkan takabur batin apa? Takabur di dalam hati. Kesombongan yang di dalam jiwa dan hati yang tidak terlihat. Ya, jadi takabur batinnya itu ada di dalam jiwa atau hati, tidak terlihat, jadi tidak ditampakkan secara langsung sifat kesombongannya. Nah, untuk materi hari ini masih ada kaitannya dengan sifat tercela, yaitu tentang ujub dan riya. Masih ada kaitannya dengan sifat tercela yang lain. Nah, terlihat ya. Jelas nggak? Jelas nggak? Ya, baik, materi hari ini tentang ujub dan riya. Ayo coba sebelumnya ada yang tahu tentang ujub. Ujub itu apa pengertian dari ujub? Sikap membanggakan diri. Ya, ayo yang lain, apa itu ujub? Ayo Salsa. Pada diri sendiri. Itu apa? Apa? Pada diri sendiri. Ya, jadi ujub itu artinya takjub atau kagum. Al-ijabu bin nafsi, kagum terhadap diri sendiri. Nah, ujub ini berasal dari kata ajaba, artinya kagum atau takjub. Dalam Islam, ujub itu diartikan sebagai perilaku atau sifat mengagumi diri sendiri. Nah, secara terminologi, ujub didefinisikan sebagai suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan suatu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Nah, sikap ini tercermin pada rasa tinggi diri dalam bidang keilmuan, amal perbuatan, ataupun kesempurnaan bentuk fisik. Dan di saat ia menampakkan kelebihannya pada orang lain dan merendahkan orang lain, maka ia telah terjangkit penyakit takabur. Jadi ujub ini kan artinya takjub kepada diri sendiri, kagum terhadap diri sendiri. Nah, ujub dan sombong itu dua sifat yang berbeda. Tetapi ujub merupakan hal yang dapat mengantarkan kepada sifat kesombongan. Jadi ujub dan sombong itu saling terkait. Jadi ketika kita melakukan ujub, maka kita juga sedang melakukan, secara nggak langsung kita melakukan takabur. Iya karena budu, wa iya karena sa'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Maka ketika kita mengamalkan amal tersebut, ayat tersebut, insya Allah kita akan selamat, akan terhindar dari sifat riya dan ujub. Nah, artinya kita beribadah bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung, atau bukan juga untuk dihormati, tetapi kita beribadah semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada penyebab dari ujub. Ayo coba buka LKS-nya, lihat penyebab ujub. Dibaca coba, ada yang membaca nggak? Penyebab ujub. Kelebihan fisik, kelebihan intelektual, keturunan, Banyak anak. harta yang banyak. Ya, jadi kelebihan fisik, misalnya tampan, cantik, dan kuat. Dia merasa bahwa fisiknya itu lebih hebat, lebih cantik, atau lebih tampan dan kuat daripada yang lainnya. Lalu intelektual, akal dan keahliannya dalam memahami ilmu-ilmu agama dan umum. Orang yang demikian itu merasa dan menganggap dirinya paling pintar, sehingga terjerumus dalam perilaku ujub.
Nah, selanjutnya keturunan. Ia merasa dirinya keturunan ningrat, bangsawan, atau darah biru. Orang yang demikian itu bisa dihinggapi perasaan bahwa menganggap dirinya lah yang harus dihormati dan dimuliakan. Lalu banyak anak, banyak keponakan dan anggota lainnya yang sukses. Banyak temannya yang mempunyai kedudukan tinggi dan lain sebagainya. Semuanya dibangga-banggakan secara berlebihan sehingga menimbulkan sikap ujub. Yang terakhir harta yang banyak, ia menjadi ujub dengan hartanya itu. Jadi penyebab ujub itu bermula dari sifat kesombongan, dari sifat takabur. Ia bangga dengan kepemilikan yang ia miliki, dengan sesuatu yang ia miliki. Jadi ujub ini berkaitan dengan takabur. Ketika melakukan takabur atau melakukan ujub, maka akan menimbulkan perkara yang lain, akan menimbulkan sifat tercela yang lain. Jadi ujub dan takabur ini saling bergandengan. Nah, selanjutnya ada bahaya dari ujub. Yang pertama, ujub menyebabkan timbulnya rasa sombong atau takabur. Yang kedua, seseorang yang di dalam hatinya terdapat penyakit ujub, ia tertipu oleh perasaan dan pendapatnya sendiri. Lalu, sikap ujub membuat seseorang yang sadar terhadap kedudukan dirinya akan memuji-muji dirinya, menyanjung dirinya sendiri, dan menganggap suci dirinya serta bersih dari segala kesalahan dan dosa. Lalu, seorang yang ujub tidak mau belajar kepada orang lain, sebab ia sudah merasa amat pandai, membatalkan pahala, lalu akan dibenci dan dijauhi oleh orang lain. Sikap ujub dapat memicu sifat arogansi dalam dirinya, menghina dan melecehkan orang lain. Lalu yang terakhir, sikap ujub dapat menghilangkan rasa saling hormat menghormati, lenyapnya rasa simpati orang kepadanya, menanamkan kebencian. Nah, jadi ujub ini merasa bahwa dirinya itu punya peran dalam keberhasilannya. Misalnya ketika ia kaya karena merasa dirinya itu pintar. Ia merasa berpengalaman, ia merasa dia berdakwah. Dia berhasil berdakwah karena ia cerdas dalam dakwahnya. Padahal semua itu ia dapatkan dari semua ilmu yang ia dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan ternyata kepintaran itu membawa kekayaan, pasti semua orang itu akan kaya. Tapi ternyata malah enggak. Bisa aja orang yang enggak berpengalaman, orang yang tidak pintar, orang yang tidak mengerti matematika, tidak mengerti logaritma, bisa saja ia kaya. Karena apa? Misalnya ia jualan bebek goreng. Nah, tahu-tahu kaya kan? Karena berjualan bebek goreng. Jadi pengalaman yang banyak belum tentu membawa kekayaan, atau kepintaran atau kecerdasan belum tentu membawa kekayaan, karena kekayaan itu, ilmu itu Allah yang beri dan Allah menjadikan dia kaya. Misalnya, jadi bukan karena dia pintar atau cerdas ya, karena memang ilmu itu Allah yang beri dan Allah menjadikan dia kaya. Misalnya ada yang bilang dia kaya karena dia banyak pengalamannya, padahal belum tentu pengalaman yang banyak itu membawa kekayaan. Padahal dia bisa saja pengalamannya itu, banyak pengalamannya jadi bawahan atau anak buah terus. Jadi pengalaman itu belum tentu menjadikan orang itu kaya. Nah, lalu di sini ada cara menghindari sikap ujub. Coba dibaca, Salsa. Membiasakan sikap rendah hati, mengingat kisah sejarah yang Allah abadikan dalam kitab suci Al-Quran mengenai orang yang ujub, takabur, dan kekuatannya yang akhirnya Allah binasakan seperti Fir'aun dan Qarun, menyadari bahwa ilmu yang kita miliki sangatlah sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus senantiasa memahami bahwa yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang adalah ketakwaannya, bukan bentuk fisik, bukan kekayaan, ataupun ilmu yang dimiliki. Ya, terima kasih Salsa. Jadi itu cara-cara menghindari sikap ujub. Maka tatkala ia merasa dirinya memiliki peran, maka kecerdasan dan pengalamannya, ia merasa hebat, maka disebut timbul sombong. Ini misalnya kayak Deandra. Deandra bilang kayak gini ke saya. Saya mau udah yakin nih, saya mau pasti masuk surga. Saya mau tahajud
selanjutnya rajin, puasa Senin Kamis juga rajin, saya ngajinya juga rajin, saya masuk surga. Soalnya ibadah saya kenceng gitu. Maka akhirnya di sini Diandra ini merasa menganggap bahwa dirinya itu merasa bangga dengan prestasi ibadahnya. Nah, hal tersebut bertolak belakang dengan agama, bertolak belakang dengan keikhlasan kita dalam beribadah. Jadi semoga kita dijauhi dari sifat sombong, ujub, sombong atau takabur dan sifat ujub. Karena ketika kita melakukan satu perbuatan tercela, maka kita akan mendatangkan perbuatan tercela yang lain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang ujub? Ada yang mau ditanyakan? Ayo Dimas, Haidar. Kok nggak on kamera, Dimas? Maaf Kak, saya sudah izin lewat WA Kak. Oh ya udah. Ayo ada yang mau ditanyakan nggak yang lain? Tentang ujub. Udah pada paham? Kak, kalau self reward itu boleh gak? Maksudnya termasuk ujub atau enggak? Self reward. Ya. Jadi ujub ini kan artinya takjub kepada diri sendiri. Self reward itu nggak apa-apa, bagus untuk diri sendiri asal tidak dipamerkan kepada orang lain. Itu kan namanya penghargaan untuk diri sendiri dalam pencapaian kita. Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa selama itu tidak menimbulkan sifat takabur. Paham? Tadi siapa yang nanya? Paham, Kak. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Kayak yang lain, ada yang mau ditanyakan? Misalkan kita kerja nih, udah kerja capek-capek, nah terus pas giliran gajian, salsa self reward dengan belanja barang sesuatu yang salsa butuhkan. Jadi itu nggak apa-apa karena salsa udah bekerja keras. Jadi self reward itu penting juga untuk diri sendiri. Tetapi kalau misalkan salsa self reward dengan belanja yang berlebihan, maka itu kan jadinya membuang-buang, jadi mubazir. Dan ketika salsa membelanjakan sesuatu barang lalu dipamerkan, nah itu jadinya takabur atau sombong. Jadi self reward itu penting asal tidak menimbulkan takabur dan menghambur-hamburkan atau mubazir. Paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum kita lanjut? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sudah pada paham? Paham, Kak. Baik, kita lanjut ke ria. Apa itu ria? Pengertian dari ria. Tingkah laku batin yang harus dipahami. Ya. Terus yang lain, apa itu ria? Pamer. Melihat. Ya, betul. Jadi ria itu artinya di sini ria itu berasal dari kata ru'yah yang bermakna menunjukkan atau memperlihatkan suatu perbuatan. Nah, secara bahasa ria adalah memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Adapun secara istilah yaitu melakukan ibadah dengan niat dalam hati karena demi manusia yang dikehendaki dan tidak berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ria itu artinya memperlihatkan atau memamerkan dengan niat untuk agar dipuji orang lain. Coba dibaca yang atasnya itu, yang pengantarnya, yang dalam pengertian Allah gitu. Ayo Ratu Dawan, tolong dibaca yang atasnya. Satu. Nur Fatimah deh. Nur Fatimah.
Nggak ada yang mau baca yang atasnya. Talifa. Syifa Aini. Saya aja, Bu. Ya, ayo Fatimah. Pengertian sifat ria ya, Bu. Enggak yang atasnya, yang pengantarnya itu. Yang atas pengertian itu. Yang kata ria berasal dari kata ruyat ya, Bu. Bukan. Yang di buku kamu buka LKS nggak? Oh, Yang dalam pengabdian kepada Allah, banyak yang pengantarnya. Saya, Kak. Ya, ayo Talifa. Dalam pengabdian kepada Allah, seorang mukmin harus mampu mengkondisikan seolah-olah pandangan atau perhatian orang itu tidak ada. Yang ada semata-mata adalah pandangan Allah. Seorang yang benar-benar mempunyai kesungguhan dalam beramal, pastilah ia merasakan puas dengan amalannya itu. Dan kebahagiaannya bukan karena amalan dihargai ataupun dilihat orang, apalagi kalau dipuji. Udah. Ya, jadi ria adalah tingkah laku batin. Tadi siapa yang baca? Talifa, Kak. Ya, Talifa, makasih ya. Nah, jadi ria itu tingkah laku batin yang harus dipahami dan diwaspadai setiap mukmin. Perilaku ria yang dibiarkan begitu saja pada diri seorang mukmin, maka akan berakibat ditolaknya amal perbuatan di hadapan Allah. Bahkan kebiasaan ria akan berdampak pada munculnya perilaku syirik, karena sesungguhnya ria sudah dikategorikan sebagai syirik kecil. Agar semua amal dan pengabdian kita kepada Allah tidak terkontaminasi dengan perbuatan ria, maka setiap mukmin perlu memahami segala sesuatu yang terkait dengan ria secara benar. Jadi ria itu artinya tadi memperlihatkan atau memamerkan atau memperbaiki amal agar diperhatikan orang lain. Tujuannya untuk dipuji oleh orang lain. Nah, ini menurut istilah, ria adalah melakukan sesuatu karena ingin dilihat atau ingin dipuji orang lain. Apabila seseorang melakukan sesuatu karena ingin dipuji orang lain, maka berarti ia telah melakukan syirik kecil. Perbuatan ria inilah yang paling dikhawatirkan oleh Allah, oleh Rasulullah akan terjadi pada umatnya. Nah, di sini ada hadis yang berkaitan dengan ria, tentang hukum sifat ria. Ria adalah perbuatan tercela dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya bersikap ria dan menjauhi segala perbuatan yang merujuk pada ria. Hukum perbuatan ria adalah haram dan digolongkan dalam syirik kecil kepada Allah. Misalnya ada hadis, sesungguhnya yang paling kutakuti atas kamu adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, itulah ria. Di hari kiamat nanti Allah akan berkata kepada mereka, pergilah kamu pada orang-orang yang menyebabkan kamu beramal ingin dipujinya. Mintalah balasan padanya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, di bawah juga ada ayat yang berkaitan dengan ria. Ada yang mau baca ayatnya? Indi, mau baca? Tolong. Ada yang mau baca ayatnya yang di bawah itu? Ini pada buka LKS nggak? Ayo Akisa. Yang di LKS halaman 12, Kak. Iya, itu yang ayatnya. Yang Allahumma ini. Apa yang atas ya, Kak? Yang bawahnya, yang atas itu hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fusuqi wasyiqaqi wassum'ati warriya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekafiran, perbuatan fasik, perpecahan, sifat sunnah, memperdengarkan amalan kepada orang lain, dan sifat riya. Ya, Masya Allah, makasih Akisa. Nah, di sini kan artinya ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekafiran, perbuatan fasik, perpecahan, dan sifat sum'ah dan riya. Jadi sebenarnya riya itu ada 3 jenis, yaitu ada ru'yah atau riya, ada sum'ah, dan ada syukrah.
Tadi kan ria itu artinya perbuatan amal yang ingin diperlihatkan kepada orang lain. Nah, di sini ada sum'ah. Ada yang tahu sum'ah? Sum'ah itu apa? Jadi kalau ria itu memperdengarkan amalan kepada orang lain. ya, jadi ria itu perbuatan amal yang ingin diperlihatkan kepada orang lain. Nah, sum'ah ini perbuatan amal yang ingin didengar. Nah, syufrah itu ingin tenar atau ingin dikenal. Maksudnya kalau ria itu ingin dilihat, misalnya ketika Syifa itu mau berzakat atau mau berinfak di masjid. Nah, Syifa itu mau beramal, tetapi Syifa ingin dilihat, jadi Syifa memberi kode misalkan memasukin uangnya, Syifa gitu, terus dimasukin uangnya. Nah, tujuannya agar diperhatikan orang lain bahwa Syifa itu sedang beramal. Nah, kalau sum'ah itu ingin didengar, misalnya kayak Alia itu lagi ngaji, tapi Alia tahu di depan itu ada orang, atau di depan itu ada orang. Alia ini ngajinya di dalam kamar. Alia ingin Alia lagi ngaji itu didengar sama orang lain. Jadi Alia keraskan suara ngajinya, tujuannya agar didengar orang lain dan mendapat pujian dari orang lain. Wah, berarti Alia rajin banget ya ngajinya, Masya Allah. Nah, itu termasuk sifat sum'ah. Nah, lalu kalau syufah itu ingin tenar atau ingin dikenal, misalnya ketika Ratib itu ke depan kayak beramal itu yang di pinggir jalan kayak gitu. Tujuannya baik, niatnya baik, ingin sedekah, ingin membagikan sebagian harta Ratib itu kepada orang lain di pinggir jalan. Tapi ada niat lain, tujuannya untuk agar dipuji juga. Jadi Ratib ini videoin atau ngepost foto ke sosial media. Jadi kan Ratib ini dikenal orang bahwa Ratib ini dermawan kayak gitu. Tujuannya ingin dikenal orang lain. Nah, saya mau tanya coba. Jadi ria dan pamer itu maksudnya pamer dalam hal dunia ya. Pamer dan ria itu sama atau tidak? Sama atau beda? Ayo, pamer dan ria itu sama atau beda? Pamer dalam hal dunia. Ayo, nggak ada yang mau jawab. Itu ada masih ada nggak? Naila Izzati. Sama, Sama. Kenapa sama? karena pamer-pamer juga. Iya, sama-sama pamer. Ayo Nikita. Pamer dan ria itu atau tidak? Enggak, Kak. Kenapa enggak? Kenapa, Kak? Pamer dan ria itu sama atau beda? Pamer sama? Pamer dalam hal dunia dengan ria itu sama atau tidak? Oh, beda sih. Kalau ria kan pamer ibadah. Kalau pamer ya pamer harta, kekayaan, jabatan gitu. Iya, Masya Allah. Kasih Nikita. Jadi benar yang dikatakan Nikita. Jadi kalau pamer dalam hal dunia itu memamerkan dalam hal dunia ini masuknya ke dalam sifat takabur. Takabur itu kan sombong dengan kepemilikan yang dia miliki, merendahkan orang lain, menganggap dirinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Ini termasuk kesombongan dalam hal dunia. Atau berkaitan juga dengan hubud dunia. Nah, sedangkan kalau ria ini, ria dan pamer itu sebenarnya konteksnya sama. Cuma, ria dan pamer itu sebenarnya sama, cuma konteksnya itu berbeda. Kalau pamer itu berkaitan dengan takabur, dengan dunia, kalau ria ini hanya pamer dalam hal beribadah. Betul yang dikatakan kita. Jadi kalau ria itu pamer dalam hal beribadah, kayak tadi pamer ngaji, pamer zakat, haji, dan lain-lain kayak gitu. Cuma terfokus kepada hal ibadah. Sampai sini paham tentang ria dan pamer?
Paham ya? Lalu di sini ada yang kedua itu riya merusak amal perbuatan. Riya adalah tak ubahnya seperti penyakit ganas yang dapat menghanguskan apa saja yang dihinggapi. Riya menjadikan semua amal kebaikan menjadi ringan dan kosong. Berdasarkan pendapat jumhur ulama, sesungguhnya riya membatalkan amal perbuatan. Barang siapa yang riya dalam sholat, puasa, riya di dalam berdoa, dan riya di dalam melakukan amal kebajikan, maka batal amal perbuatannya. Di samping menyebabkan batalnya amal perbuatan, riya juga termasuk perbuatan dosa besar, bahkan Al-Quran Al-Karim menganggap dosa ini sudah termasuk ke dalam batasan kufur. Nah, jadi kalau riya itu udah pamer atau sifat kesombongan dalam hal beribadah, sedangkan pamer itu masuknya ke dalam sifat sombong. Nah, lalu gimana kalau misalkan pamer dalam hal dunia yang dibolehkan? Kalau pamer dalam perkara dunia misalnya kayak si Haidar ini menang tender, atau Haidar ini mau melamar pekerjaan. Boleh nggak nih kalau pamer? Jadi kalau dalam perkara dunia misalnya menang tender atau melamar pekerjaan, kalau melamar pekerjaan itu kan kita pamer misalnya saya pernah bekerja di sini jadi karyawan terbaik, atau saya lulusan universitas ini dengan IPK yang bagus, dengan nilai terbaik. Insya Allah saya dapat mengembangkan perusahaan ini dengan baik. Atau misalnya menang tender kayak Haidar, misalnya menang tender. Terus Haidar bilang kalau misalkan saya bisa membangun bangunan tersebut dengan budget hanya segini. Kalau dalam rangka untuk kinerja, bukan untuk disombong-sombongkan, karena sombong itu kan termasuk sifat tercela terkait dengan dunia. Nah, kalau sekedar memberitahu dalam masalah dunia, bukan dalam rangka untuk sombong, tapi untuk menunjukkan kinerja, itu nggak apa-apa, itu tidak masalah, dan itu diperbolehkan. Jadi kalau pamer dalam perkara dunia untuk tidak disombong-sombongkan itu tidak masalah, karena itu kepentingan untuk hal yang lain. Nah, di sini ada riya bagian dari syirik. Dalam beberapa riwayat menyatakan bahwa orang yang riya dipanggil dengan seruan wahai orang musyrik. Jadi orang yang riya itu kan sebagian dari syirik kecil. Nah, jadi orang yang melakukan riya itu disebut dengan orang musyrik. Karena salat yang didirikannya, puasa yang dikerjakannya, semua itu tidak dilakukannya semata untuk Allah, melainkan juga untuk manusia. Nah, riya itu kan hakikatnya adalah syirik, apa yang dikatakan oleh para penyembah berhala. Nah, hal yang perlu diperhatikan dan diwaspadai adalah bahwa riya itu samar dan tersembunyi, sehingga walau seseorang telah berasuki penyakit riya, namun dirinya tidak terasa. Jadi ini namanya riya terselubung, atau dengan cara tidak langsung, riya dengan cara tidak langsung. Misalnya Nindi ini mau pamer, tetapi Nindi takut kalau itu jatuhnya riya. Maka misalnya si Nindi ini rajin sholatnya, puasanya rajin, sedekahnya juga rajin, tapi Nindi ini mau pamer ke Rafa. Nindi mau pamer ke Rafa, cuma takut jatuhnya riya. Maka akhirnya Nindi cerita ke Rafa bahwa si Nailah ini jarang sholat, jarang puasa, jarang sedekah. Maka secara tidak langsung Nindi ini kan si Rafa ini menganggap berarti si Nindi ini rajin sholat ke masjid, atau rajin ikut pengajian, karena Nindi tahu bahwa si Nailah ini nggak pernah ikut pengajian. Secara tidak langsung riya, tetapi dengan cara menjatuhkan orang lain. Ini jatuhnya jadi ghibah karena menjelekkan orang lain. Ini namanya riya terselubung. Niatnya riya tapi secara tidak langsung. Nah, menjadikan manusia riya merupakan jalan yang sangat disukai oleh setan. Oleh karena itu, kita semua harus waspada terhadap riya. Jangan sampai kita termasuk orang yang bermuka dua. Setan lebih suka menjerumuskan manusia ke dalam neraka jahanam melalui jalan ibadah. Itu dengan jalan agar manusia itu melakukan riya. Setan lebih suka menjerumuskan manusia ke dalam neraka jahanam melalui jalan sholat dibandingkan menjerumuskan melalui jalan kemaksiatan. Jadi setan lebih suka menjerumuskan manusia
dalam hal ibadah dibandingkan dalam hal kemaksiatan. Sampai sini paham tentang riya dan ujub. Ada yang mau ditanyakan? Ayo ada yang mau ditanyakan, ini kok tumben yang nggak pada on cam ya? Biasanya pada rajin nih on cam. Ayo on kamera dulu dong. Ayo Naila Aurelia, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Kak. Gak paham ya? Ayo ada yang mau ditanyakan nggak? Tentang ujub dan riya. Udah pada paham ya? Udah, Kak. Insya Allah sudah, Kak. Insya Allah. Nanti kalau misalkan saya kasih tugas lagi, insya Allah udah paham ya? Udah, Kak. Insya Allah. Insya Allah. Ya, jadi bagaimana cara menghindari sifat riya? Yang pertama harus selalu merasa bahwa dirinya tidaklah lebih baik dari orang lain. Lalu lupakanlah kebaikan diri sendiri dan ingatlah kebaikan orang lain. Lalu ingatlah keburukan diri sendiri dan lupakanlah keburukan orang lain. Lalu mengembalikan segala bentuk pujian yang diucapkan orang lain kepada Allah, karena hanya Allah yang pantas untuk mendapatkan pujian dari makhluk ciptaannya. Yang terakhir, lakukanlah segala sesuatu karena mengharap keridhaan Allah dan bukan karena mengharap pujian dari orang lain. Semoga kita semua dijauhi dari sifat riya, dari sifat ujub dan sifat tercela yang lainnya. Karena ketika kita melakukan riya akan mendatangkan sifat ghibah atau sifat tercela yang lain. Ketika kita melakukan ujub, kita akan secara nggak langsung melakukan sifat takabur. Jadi ketika kita melakukan satu perbuatan yang tidak baik, maka akan mendatangkan perbuatan yang tidak baik yang lainnya. Sampai sini paham ya tentang ujub dan riya? Paham, Kak. Paham. Insyaallah, Kak. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya boleh nanya ya. Naila Izzati. Iya, Kak. Apa itu ujub? Ujub itu merasa bangga sama diri sendiri. Ya, bangga sama diri sendiri. Terus Ahmad Syuhada Rabbani. Ayo Ahmad Syuhada, ada nggak? Dia Sri Aulia. Iya, Kak. Dia coba tolong kasih saya contoh tentang ujub. Tentang ujub. Ya. Misalnya seseorang yang membanggakan diri atas kecerdasannya gitu, Kak. Ya, macam Allah. Kasih dia. Selanjutnya, ya nanti. Selanjutnya Talifa. Talifa ada? Iya, Kak. Talifa, coba kamu pengertian dari riya. Ayo Talifa. Riya adalah tingkah laku batin yang harus dipahami dan diwaspadai setiap mukmin. Ya, jadi riya itu artinya apa? Ada yang tahu? Memperlihatkan. Ya, memperlihatkan amal agar diperhatikan orang lain. Nah, riya tadi saya sudah jelaskan. Jadi riya itu ada 3 jenis. Ada yang ingat? Tadi saya sebut apa aja? Riya itu ada 3 jenis, apa aja? Ada yang ingat? Ini materi hari ini saya baru bahas.
Ayo, Dinara. Dinara. Fatimah Nur Azizah. Ini nggak ada yang ingat tadi saya jelasin. Perhatiin nggak? Kayak ya dalam beribadah gitu. Ya, jadi ria itu saya jelaskan tadi, saya sebutkan ada 3. Sebenarnya ada 3. Yaitu apa aja? Ada yang ingat nggak tadi saya ngomong? Syikok, sumat, niat. Iya, Alia. Apa aja tadi, Alia? Ingatnya cuma 2, Kak. Apa? Ria dalam perbuatan sama ria niat ya, kalau nggak salah. Iya. Ada yang lain nggak? Syikok, Ria bukan. Apa? Syikok, sama Ria. Syikoh. Yang ingin tenar, terus kalau Iya. Iya. Apa namanya kalau itu? Kalau ingin tenar apa namanya? Apa ya, Kak? Syikok bukan sih? Iya. Jadi kalau ingin tenar itu namanya syufrah. Kalau ingin didengar apa namanya? Sum'ah. Sum'ah. Kalau ingin dilihat? Ria. Iya. Jadi ria itu ada 3 jenis. Ada ria, ada sum'ah, dan syufrah. Kalau ria itu ingin perbuatan amal yang ingin diperlihatkan. Kalau sum'ah itu ingin didengar. Nah, kalau syufrah itu ingin dikenal. Maaf, Kak, maksudnya tadi ingin tenar itu apakah kurang jelas? Ingin dikenal itu atau ingin tenar itu syufrah. Ria itu ingin dilihat. Kalau sum'ah itu ingin didengar. Contohnya, coba Ahmad Syarif. Ahmad Syarif, contoh dari sum'ah. Perbuatan amal yang ingin didengar. Atau perbuatan kesombongan, pamer yang ingin didengar. Contohnya. Ahmad Syarif. Ahmad Syarif ada nggak? Keisha Widya. Iya, Kak. Ayo, Keisha coba kasih contoh tentang sum'ah. Atau perbuatan amal yang pamer yang ingin didengar. Kayak baca doa Iya. keras-keras. Baca Al-Quran tapi ingin didengar, jadi suaranya dilantangkan, suaranya dikeraskan, tujuannya ingin dipuji. Betul, Keisha, Masya Allah. Selanjutnya Ainun Nufus. Ainun baru masuk ya? Ayo Ainun. Kenapa telat? Nur Ainun Nufus. Ada nggak? Nggak ada. Haidar. Mana Haidar? Haidar masih ada? Ya Kak, masih enggak. Haidar lagi di luar ya? Iya Kak. Tapi memperhatiin nggak? Memperhatikan enggak? Ya. Coba Haidar contoh dari ria. Perbuatan amal yang dilihat. Bersedekah. Ya. Biasanya Terus kan disebut hamba Allah, ini dikasih namanya gitu. Terus apa lagi? Mungkin bisa jadi berpuasa, sholat. Ya, tujuannya ingin Dilihat. ingin dipuji orang lain. Betul, Masya Allah, Haidar lagi di luar perhatian. Sampai sini insya Allah paham ya tentang ria dan ujub. Nggak ada yang mau ditanyain lagi. Nggak ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, saya tutup.
Nggak ada ya, insya Allah udah pada paham. Kalau nggak ada yang bertanyakan, saya rasa cukup untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya. Nanti saya, karena kita selang-seling pertemuan Google Meet dan tugas, jadi seperti biasa, seperti kemarin, jadi untuk besok saya kasih tugas. Dan untuk pertemuan selanjutnya, ini hari ini udah selesai tentang bab 1, yaitu sifat tercela. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita sudah masuk bab kedua, yaitu sifat-sifat wajib bagi Allah. Dipelajari dulu di rumah, nanti pertemuan selanjutnya kita bahas sama-sama. Saya rasa cukup untuk materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau kurang jelas, bisa WA saya atau langsung ke Pak Komar. Habis ini jangan lupa absen lagi, saya kirim link Google Form-nya. Jangan lupa untuk di-absen lagi. Kalau ada yang kurang jelas, bisa tanya-tanya ke Pak Komar. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita baca kafaratul majlis. Subhanallah. Terima kasih semuanya. Makasih. Terima kasih juga, Kak.